Veda Ega Pratama start seperti biasa, cepat, tajam, tanpa kompromi. Tapi hanya 2 tikungan berlalu, ada yang ganjil. Throttle-nya nggak responsif. Di momen-momen krusial saat keluar tikungan, motor seperti tertahan sepersekian detik. Itu cukup untuk bikin lawan langsung tempel. Buat rider sekali berveda, kehilangan sepersekian detik bukan cuma soal posisi, tapi soal kepercayaan pada tunggangannya. Penonton mungkin anggap ini biasa, tapi data berkata lain. Input throttle Veda nggak sinkron dengan output tenaga. Sesuatu di balik mesin menahan performanya. Apa ini salah mapping atau kesalahan teknis mendadak? Tapi tetap saja kecepatan Veda menurun. Dan yang lebih parah, rasa percaya dirinya juga ikut terkikis. Karena ketika motor mulai melawan, rider terbaik pun bisa goyah. Dan itu baru permulaan. Sumber internal pedok membocorkan sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Mapping ECU Veda ternyata diubah beberapa saat sebelum race. Bukan hanya adjustment ringan, tapi perubahan besar yang mempengaruhi throttle response, engine braking, dan bahkan traksi. Aneh? Jelas, karena biasanya mapping baru diuji berkali-kali sebelum dilepas ke lintasan. Tapi kali ini dipasang mendadak, tanpa simulasi, tanpa adaptasi. Veda disebut hanya diberi waktu beberapa menit untuk menyesuaikan diri, dan itu jelas nggak cukup. Mapping seperti itu bukan cuma ubah karakter mesin, tapi juga ubah karakter balap. Artinya, Veda harus beradaptasi dengan gaya baru di tengah tekanan balapan internasional. Ini bukan eksperimen, ini jebakan. Dan yang bikin heran, kenapa tim begitu yakin mencoba hal baru di race sepenting ini? Apakah ini upaya mempercepat progres atau ada agenda tersembunyi? Yang jelas, Veda adalah korban. Di tengah kebingungan paddock, seorang mekanik dari tim Eropa melontarkan komentar yang bikin suasana mendidih. Kalau ini motor saya suruh masuk pit sekarang juga. Ucapan itu menyebar cepat di antara kru dan media. Kenapa? Karena itu bukan sekedar komentar teknis. Itu bentuk keheranan total. Mapping Veda dianggap aneh, tidak cocok dengan karakter sirkuit, apalagi gaya balap Veda. Beberapa teknisi menyebut mapping tersebut terlalu agresif di low RPM, tapi delay di mid corner. Artinya, tenaga keluar tidak konsisten. Buat Veda yang andalkan ketepatan feeling di tikungan, ini adalah musibah. Bayangkan, throttle ditekan, mesin terlambat merespons, ban kehilangan traksi, dan kecepatan hilang. Sekali lagi, ini bukan kesalahan rider, ini kesalahan sistem. Dan yang menyedihkan, mekanik lawan justru lebih cepat menyadarinya dibanding tim sendiri. Isu mulai menyebar. Apakah mapping itu bagian dari eksperimen tim? Beberapa sumber menyebut memang ada rencana upgrade mapping, tapi tidak untuk race ini. Rencananya baru diterapkan di seri selanjutnya. Jadi, kenapa dipasang sekarang? Apakah karena tekanan sponsor atau ada ambisi pribadi dari kru tertentu yang ingin unjuk gigi? Yang jelas, waktunya salah total. Eksperimen seperti ini butuh simulasi, pengujian, dan sesi latihan intensif. Tapi yang terjadi langsung dilempar ke lintasan, tanpa adaptasi, tanpa persiapan. Dan siapa yang jadi kelinci percobaan? Veda Ega Pratama, rider terbaik Asia yang sedang naik daun. Ironis, kalau eksperimen ini berhasil, mungkin akan dipuji. Tapi begitu gagal, siapa yang tanggung jawab? Veda harus memikul risiko dan namanya yang dipertaruhkan di papan hasil. Veda kehilangan waktu paling besar di tikungan, bukan di straight. Itu sinyal utama bahwa masalah ada di delivery tenaga, bukan top speed. Di corner exit, seharusnya throttle langsung ngebus keluar. Tapi yang terjadi, delay sepersekian detik. Hasilnya, momentum hilang, lawan menyalip, dan Veda harus push lebih keras hanya untuk bertahan. Masalah seperti ini bukan bisa diselesaikan saat balapan berlangsung. Ini harusnya dicegah sejak awal. Mapping yang salah bisa merusak seluruh ritme rider, bahkan bisa bikin ban cepat aus karena slip yang tidak diinginkan. Dan dalam balap, slip sama dengan bencana. Data telemetri membuktikan Veda kehilangan waktu lebih dari 0,2 detik per tikungan. Di level ini, itu artinya kekalahan mutlak. Dan sayangnya, semua karena keputusan teknis yang keliru.
Onboard cam memperlihatkan lebih dari sekedar aksi. Gerakan tubuh Veda mulai berubah dari pertengahan race. Ia terlihat tegang, berat di setang, dan beberapa kali terlihat seperti menahan slip. Itu bukan gaya balap biasa. Itu tanda bahwa dia lagi bertarung bukan dengan rival, tapi dengan motornya sendiri. Biasanya, Veda agresif, santai, dan presisi. Tapi kali ini, semuanya terlihat kaku. Dia terlalu sering koreksi posisi, terlalu hati-hati. Itu bukan Veda yang kita kenal. Para analis menyebut ini sebagai bentuk defensive riding forced by technical error. Artinya, dia nggak punya pilihan selain bertahan. Dan itu menyakitkan, karena Veda adalah tipe pembalap yang ingin menyerang, tapi motor tak izinkan. Usai balapan, media langsung mendekat ke pit tim Asia. Tapi yang mereka dapatkan, sunyi. Tidak ada komentar. Bahkan kru chief pun menghindar dari pertanyaan soal mapping. Ini makin memperkuat kecurigaan. Jika memang tidak ada masalah, kenapa tidak dijelaskan? Diamnya tim justru menimbulkan lebih banyak tanya daripada jawab. Beberapa kru bahkan terlihat saling menyalahkan di pedok. Situasi memanas. Dan saat media bertanya siapa yang terakhir menyentuh ECU, jawabannya, tidak ada. Semua seperti lepas tangan. Ini bukan profesional. Ini kekacauan teknis yang dibungkus diam. Dan Veda lagi-lagi jadi korban. Dari luar kelihatannya seperti kesalahan teknis biasa. Tapi dari dalam, ada yang lebih gelap. Beberapa netizen dan mantan kru menyebut, ini bukan kesalahan. Ini strategi internal untuk menguji setup baru di luar kontrol rider. Dan Veda dijadikan alat uji. Apakah benar ada tekanan sponsor untuk mempercepat riset mesin? Atau konflik antara dua divisi teknis? Semua belum jelas. Tapi satu hal pasti, tidak ada rider yang layak dijebak seperti ini. Jika ini disengaja, maka ini bukan cuma sabotase, tapi pengkhianatan terhadap talenta terbaik yang dimiliki tim. Fans Indonesia bergerak cepat. Tagar #SaveVeda langsung trending dalam hitungan jam. Ribuan komentar membanjiri media sosial tim dan akun balapan resmi. Mereka menuntut klarifikasi, investigasi, dan transparansi penuh. Karena publik tahu, Veda tidak mungkin turun performa seperti itu tanpa alasan. Beberapa fans bahkan membuat kompilasi video onboard, data sektor, dan wawancara sebelumnya. Mereka ingin menunjukkan bahwa ada yang janggal. Bahwa ini bukan sekedar hari buruk, tapi hari di mana sistem gagal melindungi talenta. Dengan semua drama ini, satu pertanyaan besar muncul. Apakah Veda akan tetap pasrah pada instruksi tim? Atau justru mulai ambil kendali atas setup motornya? Banyak legenda balap dunia baru jadi juara setelah mengambil alih keputusan teknis. Mungkinkah Veda juga melangkah ke arah itu? Beberapa sumber menyebut Veda mulai berdiskusi langsung dengan teknisi senior. Ia ingin tahu lebih banyak soal ECU, mapping, dan geometri motor. Artinya, dia bersiap jadi rider yang tidak cuma cepat, tapi juga paham teknis. Dan jika itu terjadi, maka kita tidak hanya akan lihat Veda sebagai pembalap hebat, tapi juga pemimpin di dalam tim. Apakah ini awal revolusi dari dalam?